Lah yo, jasanya apa sih sebenarnya? Penasaran banget tuh. Lek antar sing ngertos. Padahal setahu pelajaran kita dalam sejarah PKI itu kan terus merongrong kan. Seandainya itu ditanyakan ngoten, paling jawabnya kurang lebih ya tuh. PKI itu pada tahun 65 pada pemilu pertama itu menjadi empat terbesar loh. Jadi PKI itu partai yang tidak kecil, partai yang diminati oleh banyak masyarakat Indonesia. Kira-kira jawabnya mek seputar niku. Nah, lek wis ngoten niku kula niku malah kepikiran niku wong. Oke. Ditertariki oleh masyarakat kecil. Jadikan tertarik Jasanya apa sih sebenarnya? Itu enggak muncul. Jadi sebenarnya secara jujur kalau kita mau jujur ya nggak ada sih. Tapi pancene luar biasa. Nafsu merusaknya luar biasa memang. Dan PKI itu memanfaatkan situasi yang ketika ada chaos, ada kacau, itu PKI akan semakin eksis dia. Dia akan merasa eksis ketika ada kekacauan. Mulanya teori konspirasi juga mengatakan jangan-jangan kekacauan demi kekacauan di Indonesia ini yang bikin ya orang-orang itu. Jadi yang disukai ya kebebasan dan beragama itu. Mau gini pakai istilah los ya. Saya turun tokohnya. Itu Bang. Masya Allah PKI. Kan semuanya milik bersama. Andai kan pengen makan di rumah tetangga, monggo. Kan milik. Dan dulu Iya, kan Pak. caranya itu Dikelola bersama. ancaman seperti Orde Baru. Iya. Di terbaik kedik sebentar balik Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'tamli Gusti Allah Ta'ala muhadu bersama Gusti Allah iku radhiya bareng ridho sapa Allah li hadhil ummah kedue iki umat al yusra ing gampang wakarihalan bendu sapa Gusti Allah laha maring umat al usra ing angel kalau tebrani an sudah itu lupa itu nanti jam aku nak ya ganti kamu udah jam semoga orang waktu tak berani kata mana awalnya Tobroni dari minjan ping auda Ibnu Auda. sesungguhnya Allah Ta'ala itu meridhoi untuk umat ini kemudahan dan membenci pada umat ini kesulitan. Ini sangat umum, redaksinya memang sangat umum sehingga lihat yang berikut dulu dia. Sesungguhnya Allah rela akan menemukan umat ini dan tentu pada kesulitan bagi umat ini. Ya tapi karena kata-kata itu sangat umum, jadi kemudahannya seperti apa atau kesulitannya seperti apa. Kalau di maknani sing sak penake ngono ya wis berarti bebas kan. Mempermudah maksudnya kita menolong orang, apalagi jika dia yang megang kekuasaan. Maka urusan terhadap rakyat tidak dipersulit sehingga orang merasa puas dengan pertolongannya, tidak bergantung dengan sosok menyokok yang diri disukai Allah. Warnanya warna politik nih sih Dan Allah memiliki orang yang bersuka pertolongan dan dengan banyak alasan yang jelas. Oke, seputar-seputar niku lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ridho kepada umat ini. Lihat jatahnya sak penake itu berarti pokoknya golek sing penake ngono. Ridho ya. Artinya bahwasanya Allah itu tadi yang dibaca Mas Fuad ridho bahwa umat ini sudah mengalami kemudahan-kemudahan. Bermudahlah, jangan dipersulit, digembirakanlah, jangan dipersusah. Ya, benar. Makanya ya pengertiannya di jalur itu yasiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit.
sholat aja dan ambil contoh. Sholat itu ya itu gitu. Sholatlah yang mudah, jangan bersulit. Seandainya sakit, iya sholat aku orang iso ngadeg kok aku ora kuat kok. Berarti penak aku rasa sholat. Oh, enggak ngono. Ya sholat toh, tapi yo sak isomu. Semulinggo ya kalian lungguh. Artinya ya siru wala tu'asiru, permudahlah jangan dipersulit. Jangan mempersulit dirimu untuk sholat dengan berdiri kalau memang enggak kuat berdiri. Itu namanya mempersulit. Bukan menghilangkan kewajiban sholat, dan kalau itu yang enggak pas. Duduk enggak kuat. Terus ya sudah jangan dipaksakan duduk. Mau jadi surat kuat. Ya wis, sak isone. Miring geledak ngoten nggih. Sakit sholat. Tapi kok merasa bahwa ini orang kuat ini rasa sholat. Wih mboten ngoten. Terus patokane nyasuruh wala tu'asiru, permudahlah jangan dipersulit. Lho ora ngono kuwi. Kesimpulan salah itu kesesatan di dalam berpikir. Kebetulan dunia, lagi-lagi kembali ke sana. Jadi tidak menghilangkan kewajiban, tapi pelaksanaannya itu teknisnya tidak ada sholat yang boleh diringkas barang itu sampai luar sama asal itu karena memang permudahlah, nggak apa-apa, boleh. Tata caranya ada, tapi ada patokan-patokan yang harus diikuti. Kalau tidak jarak 80 minimal 80 jalan kaki, bukan 80 naik mobil. Kalau naik mobil udah kaki loh. Sekarang itu enggak. 80. Terus kemudian kalau sudah memang sulit memperkirakan sholat, ya sudah ringkas nggak apa-apa. Tapi seandainya masih dikira-kira bisa ya jangan. Itu ngira-ngiranya di situ. Makanya patokannya siru wala tu'asiru. Oh tak pikir moto aku, dengaran moto aku. Tiba-tiba moto aku. Enggak, Ini kawin nih. Oh, Katanya. enggak, dia sedang jalan-jalan. gendong-gendong. Jadi ya siru wala tu'asiru itu permudahlah secara teknis, bukan penghilangan kewajiban-kewajiban hukum-hukumnya boten. Sehingga Allah itu juga tidak, Allah itu membenci sesuatu yang sulit, yang menyulitkan gitu. Jadi misalnya pengen sholat itu terap, aku kuat kok sholat 5 waktu kuat, aku diparingi sehat kuat. Aktivitasnya jelas, aduh, repot, akhirnya ngomongso kan gitu. Soalnya kalau ngalamin nanti kan ya apa aja tak ruksa-ruksoan. Mau sholat lho ora angel, sholat iki awake dhewe digawe ngene iki wis sehat wis penak wis kudu syukur banget. Ngoten, kula mbiyen wis pokoke ora ruksa-ruksoan wis. Pokoke sak angel-angele kanggo penak. Sholat kuwi kan kewajiban. Ternyata kula nggih bertahan enggak lama, ternyata ya wah nanti banyak ketika tambahan kewajiban tambah akeh, tambah akeh, ternyata ya repot tenan. Akhirnya balik mikir-mikir menurut saya banyak yo. Di parene ya kira-kira yang ngene iki. Bar niku akhir-akhir bareng mantan kuliah terus perpus Bung Karno tentang perpus Bung Karno kalau enten karangannya Ustaz Sobuhe mandul apik ngoten. Lah teng mriku kok wonten hadis pendek. Innallaha yuhibbu Innallaha yuhibbu bukan ya. Oh, innallaha yuhibbu ayyakhudha rukhasaihi kama yuhibbu ayyakhudha bi'azaimihi. Nah, kalau kelingan soalnya penting itu berkesan bagi kula. Itu hadis dari Rasulullah dawuh, sesungguhnya Allah itu suka dengan
rukhsah-rukhsahnya itu diambil sebagaimana Allah suka. Faraid-faraidnya itu, fardu-fardunya, ketetapan-ketetapannya itu dilakukan. Nah, ketika saya baca ini malah tambah mantap. Oh iya, rukhsah ternyata tidak hanya keringanan, tapi Allah suka. Jadi awak dia rupak, repot, dan kira-kira memang kok salat angel mengambil rukhsah itu tidak apa-apa. Allah suka itu, tidak hanya boleh, tapi suka. Jadi innallaha yuhibbu ayyakhudha rukhsaihi kama yuhibbu ayyakhudha bi azalihi. Nah, memahami ya, HP itu kok rusak cuma bagaimana dia suka kan timbang orang Lek sumberi kitab primernya saya lupa, tapi itu ada di petikannya di buku karangannya Profesor Doktor timbangannya fardu ini fardu ini itu Timbang jalan aja timbang kausa. jadi macam aja memang kan tadi tangkap ya timbangan Profesor Doktor Musdah Mulia. Ini kan ya. Jadi kawan ini Profesor Doktor Musdah Mulia nulis niku terus mengambil petikan dari kitab Nopo ngoten. Itu. Sehingga pengalaman yang saya alami niku bar niku wis tambah mantap wis. Artinya tidak meremehkan enggak sholat dan kemudian meringkas-ringkas mboten ngoten. Artinya saya yang awalnya dulu setengah hati mengambil rukhsah, mengambil ringkas-ringkas sholat. Bar niku mboten ngaten wis, mboten setengah hati. Jadi ketika wis repot, ketika wis memang angel ngira-ngira kok sholatnya malah bisa-bisa ketinggalan, ya memang ya gini nih, situasi gini nih yang diberikan oleh Allah, disukai kalau ada orang yang mengambil rukhsahnya. Jadi kalau situasinya sulit, rumit, rupek, terus jek maksa sholat biasa, sholat 5 waktu. Nah itu yang Allah justru tidak suka. Lek dibalik titik nggak? Nah ketika membaca ini saya malah niku semangat. Mas alhamdulillah ya menurut memang beragama itu orangnya. Ngoten akhirnya. Alhamdulillah. Terus kita jadi kita sendiri. Karena memang batasan antara kita mempersulit diri kita sendiri dan meremehkan agama itu batasnya tipis ngoten nggih. Jadi yang penting ada dulu pertama semangat beragama. Yang kedua, lewat semangat harus tahu informasi banyak tentang batasan semangat itu piye. Kesemangatan itu ternyata apa? Nggih. Tapi dalam rangka mencari ben tidak terlalu semangat kemudian kebablasan meremehkan itu ya tambah elek. Yang biasa terjadi gitu. Ketika kita menyampaikan, ketika kita membahas untuk mencari yang biar tidak terlalu bersemangat tapi diterima oleh orang lain sebagai peremehan, itu yang kadang-kadang angel angel diutarakan, kan angel untuk disampaikan. Maka sebenarnya Allah itu ridho kepada kemudahan-kemudahan di dalam agama ini, di dalam umat ini, dan Allah benci kepada kesulitan-kesulitan yang ada di agama ini, ada di umat ini. Karena memang umat ini umat terakhir, Kanjeng Nabi sudah nggak ada lagi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Maka istilahnya mau adonan yang wis terbaik juga tidak seperti kaum Yahudi Nasrani dulu yang memang syariat itu belum utuh, sehingga itu diberikan Allah mulai awal seadanya, terus kemudian Yahudi seadanya, kemudian Nasrani mulai rodok lengkap, mulai rodok api, terus Islam paling lengkap, terus disempurnakan. Makanya Allah Dawud itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini, waktu itu Allah didawuhi insyaallah al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan akmaltu lakum untuk kalian
dinakum agama kalian mamtu dan aku sempurnakan alaikum nikmati kepada kalian nikmatku waraditu lakumul Islam madinah dan aku ridho dengan Islam sebagai agama kalian. Sehingga Yahudi Nasrani Islam niku agamane Islam kabeh, tapi Islam sing dereng patek utuh sing awal dereng terus Nasrani sudah mulai bentuk Islam ini versi penyempurna. Jadi, artinya hakikatnya Islam semuanya. Kalau ingin dibuktikan Nabi Ibrahim itu kan belum Islam, belum ada Yahudi. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu kan belum ada Nabi Muhammad yang bawa Islam saja. Yang Nabi di ayat itu kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma unzila Musa wa Isa min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Semuanya Islam. Makanya, akan saya Islam. Nabi Ibrahim itu kan belum Islam, artinya Nabi Muhammad kan belum ada. Tapi itu sudah Islam. Rumahnya Islam, dalamnya Islam, tapi belum gitu ya Pak. Labelnya belum ada, tapi sebenarnya Islam. Isinya sudah Islam. Nah, kalau Muhammad Nah, sudah ada. buktinya kita sebagai orang Islam ini mau bicara bukti, Mas Bang. Buktinya sekarang kita ini di umat Muhammad, kurban yang barusan kita lakukan itu adalah syariatnya Kanjeng Nabi, bukan syariatnya Nabi Muhammad. Itu bukti bahwa Islam itu sejak dulu, sejak Nabi ada. Makanya ada, labelnya belum ditulis. makanya ada juga Nabi Daud yang punya puasa Daud. selingan. Nah, itu juga disunnahkan oleh Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu tidak mendominasi. Oh, ajaran ini Nabi sak durung ojo. Mboten epeh. Karena Rasulullah sadar bahwa tradisi baik itu tidak hanya dari dirinya, dari nabi-nabi sebelumnya, pendahulu ya Pak. Makanya disunahkan. Kemudian apa itu? Doa-doa. Itu kan ada doanya Nabi Ibrahim, ada doanya Nabi Yunus ketika di dalam perhatikan, doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar, doanya banyak Nabi itu kan Kanjeng Nabi diutus untuk melakukan, sehingga itulah bukti bahwasanya Islam itu adalah hakikat bagi semua agama sejak Nabi Adam